dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia mendatangi Rasulullah yang sedang terbaring sakit. Dia memegang tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kaget dalam demam Rasulullah SAW, dalam sakitnya dia memegang Rasulullah, panas yang begitu tinggi. Kalau sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bertanya, ya Rasulullah, kenapa badanmu ini sangat-sangat panas luar biasa? Kenapa ya Rasulullah, engkau diberikan panas seperti ini? Tidak pernah aku jumpai badan panas seperti ini. Tidak wajar sebagaimana panasnya orang biasa. Qala, Rasul menjawab, sesungguhnya inna kadzalika yusaddadu alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajruh. Sesungguhnya kami para nabi diberikan oleh Allah ujian yang berat, tujuannya supaya kami para nabi diberikan pahala yang berlipat ganda. Dari sinilah Abu Sa'id Al-Khudri memahami bahwa ujian Rasulullah itu lebih berat daripada manusia biasa. Ini hadis. Makanya saya selalu mengatakan, nah, pertanyaan sering saya sampaikan, Nabi Muhammad SAW ujiannya berat apa ringan? Berat. Banyak apa sedikit? Banyak. Tapi akhirnya hina apa mulia? Mulia. Cobalah kita posisikan, memang kita bukan Nabi. Tapi selain Nabi apa yang kita contoh? Siapa lagi? Setidaknya ujian kita memang gak seberat Nabi, kita bisa nyontoh Nabi. Ujian yang diberikan kepada Allah menjadikan kita menjadi kemuliaan baik dunia dan akhirat. Kita ambil contoh. Katakanlah seorang istri, dia diuji oleh Allah suaminya yang perangannya buruk. Misalkan jarang ucapin terima kasih, jarang membelai, jarang memuji. Tapi si istri ini dia tahu betul ini adalah ladang amal bagi dirinya untuk masuk surga gampang, yaitu lewat jalan suami. Akhirnya apa? Dia menerima takdir yang diberikan Allah untuk dirinya. Kemudian apa? Karena dia sabar. Karena dia melihat apa? Kesabaran dia pasti dilihat oleh Allah. Keikhlasan dia dalam menghadapi suami juga pasti dilihat oleh Allah. Keluhan dia ke Allah untuk dapat surga pun pasti dilihat oleh Allah. Tangisan kala-kala malam dia juga pasti dilihat oleh Allah. Sehingga kesabaran itu dijawab sama Allah. Bahkan penghargaan itu bukan diberikan hanya kepada Allah saja, tapi manusia pun memberikan penghargaan. Tetangganya ngomong, Bu, boleh nggak saya belajar? Belajar apa? Maaf ya Bu, yang saya tahu suami ibu kan perangainya kayak gitu. Kenapa sih ibu tahan? Kenapa sih ibu sabar? Ini yang membuat kami bertanya-tanya. Kemudian si ibu ini menjawab, sesungguhnya kalaulah memang saya masuk surga lewat jalan suami saya ikhlas. Saya mengikhlaskan semua apa yang diberikan oleh Allah. Bukankah ma'asobah musibatin illa bidillah, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali izin Allah? Kemudian tetangganya ngomong begitu, langsung dijawab seperti itu. Tangganya ngomong apa lagi? Ini dia Bu, boleh nggak saya belajar sama ibu tentang seperti ini? Tuh, harusnya jadi kehinaan karena perangainya suaminya yang buruk, tapi jadi kemuliaan. Semua orang minta ilmunya sama dia. Beda sama orang yang diuji suaminya perangainya buruk, tapi kemudian tiap hari berantem, breng. Apa yang terjadi? Tetangganya ngomong, no, tuh si ibu itu biasa sama dia, biasa berantem sama lakinya, sama suaminya. Terus ya begitulah. Apa yang diharapin tuh dari keluarga seperti itu? Makanya saya di sini 4 kalau ngeliat keluarga itu. Diuji bukan dapat kemuliaan, tapi dapat kehinaan. Kan tadi saya ngomong, Rasulullah ujiannya berat apa ringan? Berat. Banyak apa sedikit? Banyak. Tapi hina, ujungnya hina apa mulia? Mulia. Sambil contoh kedua. Ini cerita sudah masyhur di kalangan para ulama. Kejadiannya di Kerawang. Maaf ya. Sampai dia memaknai ujian ini bagian dari barokah Allah. Apa? Sampai para ulama, para ustadz sering menceritakan ini. Termasuk saya hari ini. Suatu hari suaminya pulang dari kerja dalam keadaan hujan gerimis. Dia ngomong sama istrinya qadarallahnya lagi masak. Ngomong, ada makanan, Bu. Ibunya ngomong istrinya,
Nanggung Pak, nanti sebentar lagi mungkin matang, ini kita baru mau masak nih. Ya sudah Bu, apa saja yang bisa buat makan ganjel perut karena dingin banget nih. Indomie boleh, boleh. Kan praktisnya Indomie kan. Begitu dia sedang menaruh panci di atas kompornya, kan kompor gas ada 2 tuh. Satu buat nyayur, satu buat nyaruh Indomie. Indomie dimasukin, semua bumbunya sudah. Berbarengan dia lagi masak sayur. Dia ngambil garam. Namanya pikirannya kebelah, dia masukin garam itu bukan ke sayurnya, tapi ke Indominya. Bisa antum bayangan. Teman-teman bisa bayangin, kayak apa rasa Indomie ini dikasih garam 1 sendok. Disajikan ke suaminya. Dimakan sama suaminya. Langsung dalam hati suaminya, asin banget. Tapi dia ingin meramut suatu jadi keindahan. Dia nggak mau negur. Supaya menjadi apa? Ujian itu supaya menjadi berkah. Ujian itu supaya menjadi apa? Kebaikan. Akhirnya apa? Dia ngomong sama suaminya dengan bahasa lembut, istighfar dulu. Astagfirullah. Bu, sini deh. Nah, ini bagusnya nih. Bu, sini deh. Mau nggak ibu makan sama saya? Tak suapin mau? Istrinya langsung tersipu-sipu. Tumben nih, papa ini mau nyuapin saya. Sini deh Bu. Saya lama sekali nggak nyuapin ibu. Begitu disuapin, kenapa Bu? Asin. Apa tadi ya saya naruh garam itu lupa ke sayur, malah naruh garam lupa ke Indomie, bukannya ke sayur. Mungkin Bu. Langsung dia cium tangan suaminya, dia ngomong, maafin saya suamiku, maafin saya ya Pak, maafin saya. Ibu mau kan? Bapak mau kan maafin ibu? Nggak apa-apa Bu. Toh begini menjadi barokah. Jarang saya nyuapin ibu, jarang juga kita makan bersama. Tuh. Beda ketika dia mengatakan, ini gimana sih? Asin. Maaf ya, pikiran, bahkan kadang-kadang bukan pikirannya, pakai di otak-otakin lagi. Otak di mana dan sebagainya. Mohon maaf. Ujian itu bukan menjadi kemuliaan kehinaan, tapi dalam kisah tadi menjadi kemuliaan, teman-teman. Ayolah, hidup ini nggak akan lepas dari ujian. Makanya saya sering ngomong, siapapun orangnya, ujian itu selalu ada, tapi kalau dia ngerti ilmunya, selesai. Teman-teman pahami ini, cari ilmunya, ya.